Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Kehendakmu kepada Allah belumlah benar. Kehendakmu kepada Allah belumlah benar, karena engkau tidak mengharapkannya sepenuh hati. Kehendakmu kepada Allah belumlah benar, karena engkau tidak mengharapkannya sepenuh hati. Maksudnya kurang yakin. Kita beranggap dengan akal ikhtiar, dengan usaha ikhtiar kita lah yang membawakan bekas. Bukan karena kita itu berusaha bekerja, itulah bekas. Kalau dia bekerja dari akal itu pasti sirik. Sama kayak minum. Minum ini kalau kita minum, kenyang enggak? Nah, apakah minum yang menyenangkan? Tidak. Kalau minum yang menyenangkan, berarti kita juga bertuhankan makhluk. Ini kan airnya kan makhluk. Benda. Makhluk itu kan benda, airnya kan benda. Makhluk. Apa itu? Sama juga kita kalau sudah tua nanti, sudah berapa bulan, coba kita untung ada anak. Sirik. Kehendakmu kepada Allah belumlah benar, karena engkau tidak mengharapkannya sepenuh hati. Segala pengakuanmu yang menghendaki Allah Azza wa Jalla batal karena mencari selainnya. Kita beramal bukan menuju kepada Allah, tapi mengejar kepada sesuatu, yaitu makhluk. Apa itu? Begitu kata Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Fathul Rabbani. Kehendakmu kepada Allah belumlah benar, karena engkau tidak mengharapkannya sepenuh hati, tak sungguh-sungguh. Tapi kalau betul sungguh-sungguhnya benar, tengok daripada zikirnya. Kalau zikirnya hanya di lisan saja, di hatinya mencari selain daripada Allah, maka dia zikirnya itu mencari
mencari sesuatu selain daripada Allah, batal. Batal. Kita kalau yang sudah masuk ke dalam level ini, zikirnya sungguh-sungguh. Baca dulu ya. Kehendak kepada Allah Subhanahu wa taala belumlah benar karena engkau tidak mengharapkannya sepenuh hati. Segala pengakuanmu yang menghendaki Allah Azza wa Jalla batal karena mencari selainnya. Orang yang menghendaki dunia itu sangat banyak. Orang yang menghendaki dunia itu sangat banyak. Adapun orang yang menghendaki akhirat hanya sedikit. Orang yang menghendaki dunia itu sangat banyak. Adapun orang yang menghendaki akhirat hanya sedikit. Dan orang yang menghendaki Allah lebih sedikit lagi. Berarti beda. Pertama tadi orang yang menghendaki dunia itu sangat banyak. Adapun orang yang menghendaki akhirat hanya sedikit. Dan orang yang menghendaki Allah lebih sedikit lagi. Kita kaji yang level kedua. Orang yang menghendaki akhirat hanya sedikit. Bagi orang yang takut dengan neraka itu cuma sedikit. Orang yang berkehendak dengan surga itu hanya sedikit. Orang yang hendak sama Allah itu lebih sedikit lagi. Mereka sangat sedikit sekali dan amat langka, satu di antara 1000. Cobalah kita sering-sering zikir, amal kita lain. Kita amal itu zikir. Ada. La tutup tubuh jasmani ini dengan kalimat la ilaha. Tutup ya. Ditutup tubuh jasmani ini dengan kalimat la ilaha. Itu menutupnya. Karena tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Tubuh ini makhluk ya. Makhluk benda. La ilaha. Tiada Tuhan selain Allah. Masukkan Allah. Awas, memasukkan Allah di dalam hati sanubari, di bawah susu sebelah kiri, condong ke kiri. Jangan dimasuk di bawahnya, tidak ada condongnya. Tak masuk nanti, tak kena lah zikir. Macam mana lah hajat awak tidak juga sampai, tak juga cukup kebutuhan kita. Kita beramal ibadah bukan mencari dunia. Tapi kalau sudah kena amal ibadah dunia, tahu sahur lagi. Nak makan ini kau makan, nak beli ini kau beli. Jangan kau pikirkan besok ada urusan yang ada urusan apa. Kalau kita mengharapkan ini ada ini sebagai semangat ini ada apa itu di dalam bab syariat orang-orang awam dia masih memikirkan lagi ini beli tinggal 200.000 lagi sebagai apa yang lain. Tapi kalau orang yang sudah duduk di makam ini tak lagi karena dia tidak bertuhan dan dengan bukan tak mau duit, awas kan? Bukan begitu. Karena yang dituju ilahi anta maksudi. Kadang kita menyebutkan ilahi anta maksudi. Kita pandang duniaku. Yang macam mana? Itu benar juga dikasih Allah. Benar juga dikasih Allah. Tapi bukan itu. Berarti pengakuan kita itu
menghadap Allah. Karena yang kita baca yang mengalir kalimat la ilaha illallah itu kan kalam dia. Kan kita baca apa yang kita lihat? Apa yang kita baca waktu berjatuh? Apa yang kita baca? Waktu menarik kalimat la ilaha illallah itu apa yang kita baca? Berarti kan memandang diri apa? Batin yang memandang diri yang batin itu bukan kita nih yang punya diri batin tadi. Berarti diri batin itulah membersihkan tubuh kasar nih. Siapa yang diri batin itu? Itulah yang baik itu Allah lain itu ada baik. Dialah yang membersihkan tubuh nih. Maka bersihlah dia. Udah bersih nih, bersihlah. Dan bersih apa nih? Dan pulang lagi. Datang lagi maksiat, kotor lagi dari situ. Udah di tengah malam main lagi kau dari situ. Sampai ke mana? Sampai ke subuh. Di subuh kau tambah lagi. La ilaha illallah. Walaupun hanya 3 kali. Habis itu masuk waktu Isra. Jam berapa Isra? Waktu itu kita tidak ada. Karena jangan mengerjakan sholat sunnah itu yang haram waktunya. Maka yang haram itu habis subuh. Habis subuh jam 6.12 lewat 6.12 masuklah waktu Isra. Jadi kita ambil dari 7 sebagai jalan saksi kita. Jam 8 atau setengah 8 kita ambil duha. Tadi tadi Nabi zikir, usah kita hidup tasbih ini. Kalau kita hidup tasbih ini, berat bagi kita. Kenapa kita pegang tasbih ini? Supaya dia menetapkan 165. Setelah 165, kenapa 165 dibuat? Kata pengasahabat untuk menetapkan iman di dalam hati. Itulah berarti 165. Teringat 165 zikir nih. Teringatlah waktu kami berangkat haji sama ayah. Ayah guru duduk di kursi 165, saya duduk 166. Bukan diminta. Ayah guru duduk di kursi nomor 165. JQN Suryalaya 165. Karena teringat juga 165 itu dengan ayah guru, dengan kursi. Nah, tutup. Kalau memang mau lebih bagus, hadnya 165. Oh, tak bisa karena kita kerja, karena kita banyak hal. Tarik. Memakai tangan siapa? Itu harus diulangkan. Kalau mau sampai kehadiran Allah, kalau mau bertemu dengan Allah. Tapi kalau tak mau, ya serah berpikir mungkin kalau pasti. Apa dipandang? Apa dipandang? Kan jangan kita ini harus jadi kan. Dan siapa yang memandang? Makanya dalam Ukudul Jumaah ini 500 kali mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Membuang pengakuan. Kehendakmu kepada Allah belumlah benar karena engkau tidak mengharapkannya sepenuh hati. Tak yakin. Kurang yakin, tak yakin, tak yakin, mau itu. Masih pakai akal lagi, tak bisa. Pakai akal, karena jarak
kaji ini kalau masalah ilmu makrifah, ilmu hakikat, ilmu makrifah ini jaraknya antara langit dan bumi. Tak bisa kita samain. Kalau orang yang tak paham, ya lari kan dia. Tapi kalau orang yang paham, memang tak ada. Alam ini memang tak ada. Alam ini kan kegelapan. Coba kalau kita bicara ada coba bicara matematis, apa yang apa? Berarti kan alam inilah. Dengan adanya cahaya Allah, maka bisa memandang. Ketika kita memandang benda bergerak, memakai cahaya Allah. Yang memandang gerak memakai cahaya Allah. Yang dipandang juga memakai cahaya. Begitu kata hikam. Salah hikam itu salah, nggak saya ngomong. Kehendakmu kepada Allah benar-benar karena engkau tidak mengharapkannya sepenuh hati. Segala pengakuanmu yang menghendaki Allah Azza wa Jalla batal karena mencari selainnya. Orang yang menghendaki dunia itu sangat banyak. Adapun orang yang menghendaki akhirat hanya sedikit. Berarti orang yang menghendaki surga itu sedikit karena dia masuk dalam akhirat. Orang yang menghendaki Allah Azza wa Jalla itu lebih sedikit lagi. Kalau nak berangkat, dia makan 10 Muharram. Kasih orang makan, santunya anak yatim, buat. Ada rezeki kita malam ini, besok kasih. Tapi saat ini datang, belikan 2 bungkus, belikan yang banyak pas sama anak yatim. Kasih pada orang miskin susah. Itu yang mampu kita kasih. Karena yatim satu kalau keluarga. Amal ibadah itu makanya bulan Muharram itu, arti Muharram itu adalah larangan. Larangannya apa? Bukan larangan lain, larangan berperang. Karena di sini adalah bulan awal bulannya bulan. Buka kita Fathul Bari Februari. Ditetapkan Nabi Muhammad SAW menghitung bulan Hijriah ini ditetapkan pada bulan Muharram. Karena kejadian pada bulan Muharram itu banyak. Diterimanya Taurat Nabi Allah Adam pada bulan Muharram, berlakunya kapal Nabi Allah Nuh pada bulan Muharram, diselamatkan oleh Allah Nabi Musa dan para pengikutnya daripada tentara Fir'aun pada 10 Muharram, dimakan, diterlanjutkan ikan besar Nabi Allah Yunus pada 10 Muharram. Amalannya ada pada Ruknul Iman. Dibakarnya oleh Allah, dibakarnya Raja Namrud, dibakarnya Nabi Allah Ibrahim oleh Raja Namrud berkenaan pada 10 Muharram. Apa amalan Nabi Allah Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud? Hasbunallah wa ni'mal ada dalam kitab Ruknul Iman. Kita merayakan Muharram tapi tidak kita mengamalkan bulan Muharram. Ya silakan buat, tapi amalnya kita kalau semakin kuat beramal apa yang tak bisa dibuat. Karena bukan kita yang buat itu Allah. Yang buat itu Allah. Allah yang mengasih. Kita ini hanya apa guys? Wayang. Kita ini kan wayang. Dalamnya sudah berperang di sana. Kita ini dalamnya. Makanya dalamnya rasa hebat. Tak mau dia. Karena dalam itu karena wayang itu kalau tidak ada dalam itu kan menggerakkan. Kita ini kadang-kadang salah ya. Kurang seperti itu, kurang semangat. Atau enggak ya? Mungkin tidak ditunjukkan baru yang mengerti ya. Mungkin dalam kaki ini letakkan parang itu, taruh barapi. Mungkin begitu bahasa. Bukan begitu. Itu jangan percaya itu. Pasti kalau juga bersedia kepada sesuatu. Kalau sudah la ilaha, tiada Tuhan selain, tak ada aku yang ada. Apa lagi yang kita lakukan? Apa lagi yang kita cari tadi? Kalau sudah tak ada kita yang ada Allah.
Tapi kalau thariqah sini, thariqah Maidani, thariqah Muhammad Sukadi, kebanyakan memang kalau dulu lah mencari dunia itu, memegang dunia itu melalui akhirat. Ilmu mana? Ilmu thariqah, ilmu agama. Tapi guru itu kadang-kadang tak mau lagi mengasih begitu itu karena akan digunakan kepada yang bukan-bukan. Kalau dulu memang begitu. Tunjuknya supaya yakin. Terakhir tidak beramal, tidak lagi antara maksudnya si awal. Orang yang menghendaki dunia itu sangat banyak. Ada orang yang menghendaki akhirat hanya sedikit. Maka berbeda. Orang yang menghendaki akhirat itu sedikit. Berarti orang yang menghendaki surga itu sedikit. Orang yang menghendaki Allah itu lebih sedikit. Nah, kita sekarang di mana posisi kita sekarang? Kita yang merasa. Kalau memang kita takut dengan neraka bukan dengan surga, berarti kita bertuju kepada akhirat. Tapi kalau kita bertuju kepada yang punya akhirat, ada tertuju. Tidak berapa. Ilahi maksud. Tak dapat kita pernah malam. Jam berapa kita ada di rumah? Kasih. Kira-kira jam berapa? Jam berapa yang kita ada di rumah? Dulu. Ambil wudu, sholat 2 rakaat. Saya sholat dulu. Orang malam kita sanggup. Siang, pagi, terserah. Sore, terserah. Kadang-kadang berpikir juga ada. Duduk sampai sana. Yang tak nampak orang duduk. Ada aku yang ada Allah, ada aku yang ada Allah. Itu kalau mau betul. Itu nakal. Ada kau lagi, mana kalau sampai bertuhan? Ada kau lagi, mana bisa kau sampai pada Allah? Bukan kita patut lari. Kita perlu itu. Kalau masalah Allah bisa kita masalah Allah. Bukan kita perlu itu. Kalau ada orang mengaku dia sampai kepada Allah, bohong. Malaikat yang mukarrabin, nabi yang mursalin pun tak bisa mengenal Allah. Ini kita patut lagi. Yang ditulis, yang dikarang oleh Muhammad Yusuf Tani, murid daripada Ahmad Khatib Sambas, penghulu thariqah Qadiriyah Naqsabandi, penghulu thariqah Qadiriyah, dan dia juga penghulu thariqah Naqsabandi. Dia juga orang thariqah Qadiriyah, dia juga thariqah Naqsabandi. Dia menyatukan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Awalnya thariqah Qadiriyah saja, Naqsabandi saja. Tapi diberikan oleh Allah pemahaman kepada Syekh Muhammad Khatib Sambas, guru daripada Syekh Tolhah kali satu Cirebon, guru daripada Syekh Abdullah Balok bin Muhammad, guru daripada Syekh Hadis yang bernama Ahmad Khatib Sambas. Jadi dia mempunyai murid yang bernama Muhammad Yusuf Tani. Dia mengarang kitab apa katanya dalam kitab Fathul Arifin, malaikat yang mukarrabin, nabi yang mursalin pun tak bisa mengenal Allah, melainkan Allah lah yang mengenal Allah. Bisa tidak? Bohong. Berarti diri dia lah yang bisa mengenalnya. Dia lah yang mengesahkan
bisa mengenal. Maka itu bilang malaikat yang mengkorbankan nabi yang mursalin. Siapa yang nabi mursalin? Nabi Muhammad sekalipun pun tak bisa mengenal Allah. Dan jelas kekasih Allah, tapi dia tak bisa mengenal Allah. Makanya ada hadis, Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan pengenalan Tuhanku. Berarti Allah lah yang mengenalkan dirinya kepada hamba. Nah, di mana posisi hamba, di mana posisi Tuhan? Kalau si hamba mengatakan Allah dalam diri, syirik. Berarti Allah itu bersesuatu. Nah, gitu. Akhirnya, saya bilang insya Allah, usaha sebenarnya datang. Yakin guys? Tak yakin sekali. Itu penambahan mungkin takdir kita ni kalau kita tak yakin, tak yakin. Ada pun siapa baca lagi takdir kita tak yakin. Ada pun Nabi Muhammad kau tak yakin, tak yakin. Contoh kalau ini juga kita zaman Nabi Muhammad, yuk kita perang dengan nyali dan gila dengan aku malu rumah kita. Lagi yang begini, dah kita nak kali ada 19 orang. Anak besar kita hampir 8. Pegang lagi nama. Siapa pun mentakdirkan kita pun, sudah. Okey dah ni, rangkum ni dengan takdir saya, okey ya kan? Dah ditakdirkan sama doktor waktu ini. Maju. Maju mundur. Bukannya semakin maju semakin mau. Berarti terletak pada diri dia. Berarti juga dia tidak dikehendaki ada Allah. Walaupun dia hanya masalah wafat ada adik yang juga akan mentakdirkan dia dalam